Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Grisela Angelika, NIM 2320047, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya memilih topik tes psikologi online dan fenomena self-diagnosis di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Saya memilih kasus ini karena semakin banyak remaja dan anak usia sekolah yang mengandalkan tes kepribadian online atau konten. Kalau kamu begini berarti kamu depresi atau ADHD. Untuk mendiagnosis diri tanpa bantuan profesional. Fenomena ini penting dikaji secara ilmiah dan etis, terutama bagi calon guru yang akan berhadapan langsung dengan siswa di era digital. Di media sosial saat ini banyak beredar tes kepribadian online dan kuis cek tipe kepribadianmu dalam 5 menit. Tes kesehatan mental sederhana yang mengklaim bisa mendeteksi depresi, kecemasan, atau ADHD hanya dari beberapa pertanyaan singkat. Konten kreator yang menyatakan misalnya, kalau kamu susah fokus, bosenan, dan suka menunda tugas berarti kamu ADHD. Tanpa penjelasan ilmiah dan tanpa konteks klinis. Di satu sisi, konten ini membuat topik kesehatan mental dan lebih terbuka dan mengurangi stigma sehingga orang lebih berani mengakui bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Namun di sisi lain, banyak pengguna, terutama remaja, langsung mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnosis hanya dari video singkat atau hasil kuis, lalu menyimpulkan, saya pasti depresi atau saya pasti punya gangguan kepribadian, tanpa pemeriksaan psikolog atau psikiater. Algoritma media sosial kemudian terus mengirimkan konten serupa sehingga pengguna terjebak dalam echo chamber kesehatan mental yang menguatkan keyakinan diagnosis dirinya meskipun mungkin tidak akurat. Pada anak usia sekolah, fenomena ini bisa muncul dalam bentuk saling memberi label di kelas seperti dia introvert toksik, dia bipolar, atau dia OCD banget, hanya berdasarkan tren konten yang sedang viral. Secara ilmiah, tes psikologi dapat valid secara online jika memenuhi syarat tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa kuesioner psikologi yang awalnya berbasis kertas seperti GHQ 28 atau SCL 90R ketika dipindah ke format online dengan prosedur yang benar dapat memiliki reliabilitas dan validitas yang setara dengan versi kertasnya. Meta-analisis yang lebih baru juga melaporkan bahwa asesmen kognitif online yang dirancang dengan baik bisa sebanding reliabilitasnya dengan tes tradisional. Namun, syaratnya antara lain, instrumen yang dipakai memang alat ukur baku seperti divalidasi secara psikometrik atau reliabilitas, validitas, konstruk, dan norma. Proses administrasi dikontrol, seperti instruksi jelas tidak terganggu, ada pengawasan atau prosedur standar tertentu. Interpretasi hasil dilakukan oleh tenaga profesional, bukan sekedar otomatis tanpa konteks klinis. Sebaliknya, banyak tes psikologi gratis di media sosial yang tidak memiliki dasar penelitian, tidak jelas reliabilitas dan validitasnya, serta hanya dibuat untuk hiburan atau engagement. Tes seperti ini tidak dapat dianggap sebagai instrumen diagnostik ilmiah dan berisiko menyesatkan jika diperlakukan sebagai diagnosis resmi. Self-diagnosis digital memiliki beberapa risiko psikologis, misdiagnosis dan bias konfirmasi. Pengguna cenderung mencari informasi yang menguatkan dugaan bahwa dirinya memiliki gangguan tertentu dan mengabaikan informasi yang menyangkalnya. Hal ini dapat membuat orang salah memahami kondisinya dan tidak mencari bantuan yang tepat. Yang kedua, meningkatkan kecemasan dan self-stigma. Memberi label diri sebagai depresi atau bipolar tanpa evaluasi profesional dapat menambah kekhawatiran dan menurunkan harga diri, bahkan memperkuat perilaku maladaptif.
Yang ketiga, menghambat pencarian bantuan profesional. Merasa sudah tahu diagnosis sering membuat orang menunda konsultasi ke psikolog atau psikiater, sehingga masalah sebenarnya tidak tertangani dengan baik. Yang keempat, dampak algoritma. Paparan berulang terhadap konten gangguan mental memperkuat keyakinan salah dan bisa memperberat gejala, ditambah gangguan tidur dan stres karena penggunaan media sosial berlebihan. Dalam perspektif psikologi, diagnosis gangguan mental seharusnya dilakukan melalui asesmen komprehensif, wawancara klinis, observasi, penggunaan instrumen baku, dan mempertimbangkan konteks psikologis, biologis, dan sosial, bukan hanya gejala permukaan dari sebuah video pendek. Secara etika, pembuat konten dan profesional kesehatan mental di media sosial memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu menyajikan informasi yang akurat dan berbasis bukti, tidak berlebihan dalam klaim, serta tidak menjanjikan diagnosis atau penyembuhan instan. Menghindari memberi diagnosis personal atau saran klinis spesifik hanya berdasarkan komentar atau DM, karena melanggar batas profesional dan berpotensi membahayakan. Menjaga kerahasiaan, menghindari pelanggaran privasi, dan tidak mengeksploitasi kondisi mental orang lain untuk konten yang sensasional. Menyertakan disclaimer bahwa konten hanya bersifat edukasi, bukan pengganti konsultasi profesional, serta mencantumkan rujukan ke layanan bantuan bila diperlukan. Dalam perspektif etika profesi, misalnya kode etik psikologi atau konseling, penggunaan media sosial harus menjaga prinsip non-maleficence atau tidak merugikan, benefits atau membawa manfaat, dan respect terhadap martabat klien. Bagi anak usia sekolah, fenomena tes psikologi online dan self-diagnosis membawa beberapa implikasi, yaitu siswa bisa salah memberi label pada diri sendiri atau temannya yang memengaruhi konsep diri, hubungan sosial, dan motivasi belajar. Paparan konten yang tidak tepat dapat memicu kecemasan, imitasi gejala, atau normalisasi perilaku yang sebenarnya membutuhkan bantuan profesional. Sebagai calon guru, ada beberapa sikap yang seharusnya diambil, yaitu mengembangkan literasi digital dan literasi kesehatan mental di kelas, mengajarkan perbedaan antara informasi edukatif dan diagnosis klinis, serta mengkritisi tes online yang tidak baku. Menjelaskan kepada siswa bahwa diagnosis gangguan mental harus dilakukan oleh ahli atau psikolog dan psikiater, dan bahwa merasa sedih atau cemas sesekali tidak otomatis berarti memiliki gangguan tertentu. Membangun iklim kelas yang aman tanpa saling memberi label psikologis dan mendorong siswa untuk bercerita kepada guru, konselor sekolah, atau orang tua jika mengalami kesulitan emosi. Bekerja sama dengan guru BK atau profesional terkait untuk merancang program edukasi kesehatan mental yang seimbang, yaitu memanfaatkan sisi positif teknologi, namun tetap menjaga etika dan akurasi. Sebagai penutup, tes psikologi online bisa valid secara ilmiah jika menggunakan instrumen baku yang telah teruji dan diadministrasikan dengan benar. Tetapi banyak tes di media sosial hanya bersifat hiburan dan tidak boleh dipakai untuk diagnosis resmi. Tren self-diagnosis digital membawa risiko misdiagnosis, peningkatan kecemasan, dan hambatan mencari bantuan profesional sehingga perlu disikapi dengan hati-hati. Konten kesehatan mental di internet harus mengikuti batas etika, akurat, tidak berlebihan, tidak memberikan diagnosis personal, dan selalu mendorong pengguna untuk mencari bantuan ahli. Sebagai calon guru, tugas utama adalah membekali siswa dengan literasi digital dan kesehatan mental yang kritis, empati, dan bertanggung jawab.
Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Sahi.